Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Iksan. Maaf, Pak, saya sambil OTW Bali ya, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya lagi nggak enak badan juga. Mungkin kita agak cepat mungkin selesainya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, saya persilakan kepada presentasi ini tema yaitu jauh dan tanya. Jadi tolong diri di daerah. Putus Pak suaranya. Putus. Kurang jelas suara, Pak. Halo, Bapak Ibu. Cek 1 2. Iya Pak, sudah Pak. Sudah kedengaran, Pak. Iya Pak, silakan. Mohon kepada moderator nanti untuk membatasi dan menjaga alur diskusi supaya tidak lari dari tema dan pertanyaan teman-teman. Nanti disimpulkan hasil dari diskusi, lalu nanti saya rangkum, itu saja. Kalau begitu saya persilakan kepada kelompok yang presentasi. Baik, terima kasih kepada Bapak Rivaldi Ihsan selaku tutor kami. Kami dari kelompok 5, izin share screen Pak. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu modul 5 tentang olah musik. Nama kelompok, saya sendiri Ramlan Pangaribuan, kemudian Bapak Januari, kemudian Ibu Seril. Untuk di KB ini kita ada 3 KB. Dan untuk KB pertama, saya persilakan kepada Bapak Januari. Waktu dan jaringan saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Alan. Oke, baik. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Pak Tutor. Baik, kita langsung saja mulai. Ya, untuk modul 5, olah musik di KB pertama itu adalah bernyanyi. Baik teman-teman. Lanjut Pak. Baik. Bernyanyi. Menurut KBBI, bernyanyi adalah mengeluarkan suara bernada atau berlagu dengan lirik atau tidak. Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini adalah untuk mampu menguasai teknik. Oke Pak, ini Pak, lompat dia. Oke. Mampu menguasai teknik bernyanyi, yaitu meliputi artikulasi, resonansi, penguasaan lagu, serta penampilan, sehingga mampu mengembangkan keterampilan dan kemampuan anak didik untuk bernyanyi. Next, Pak. Oke, yang pertama, pernapasan. Hal yang paling dasar dalam berolah vokal adalah pernapasan. Pernapasan yang baik sangat diperlukan saat bernyanyi, karena bernyanyi merupakan suatu peristiwa bergetarnya pita suara oleh udara. Jadi udara lah yang menggetarkan pita suara, udara dalam paru-paru dihasilkan dari proses pernapasan. Ya, berikutnya Pak. Ya, dalam bernyanyi terdapat 3 jenis pernapasan. Yang pertama, pernapasan perut, dada, dan berikutnya adalah pernapasan diafragma atau sekat rongga badan. Ya, pernapasan perut yaitu mengembang setelah menghirup udara adalah bagian perut. Ini kita lakukan saat berbicara, ya hal-hal sehari-hari kita lakukan. Jadi cara bernapas ini kurang baik saat bernyanyi. Nada-nada yang panjang dan membutuhkan kekuatan penuh. Yang berikutnya pernapasan dada. Ciri utama pernapasan ini adalah mengembangnya dada dan terangkatnya pundak saat menghirup udara. Nah, cara bernapas ini dapat menyebabkan ketegangan pada otot-otot bagian atas. Yang ketiga adalah pernapasan diafragma atau sekat rongga badan. Inilah pernapasan yang baik sewaktu bernyanyi. Cara ini membuat badan terhindar dari ketegangan yang berlebihan dan memiliki daya yang cukup untuk menghasilkan
yang menghasilkan untuk terhindar dari ketegangan yang berlebihan. Oke, lanjut Pak. Lanjut Pak. Oke, baik, ini merupakan gambar 5.1 ya, organ-organ dalam vokal. Jadi ketika kita bernyanyi lah organ-organ kita yang bergerak. Lanjut aja Pak. Ya, Pak. Oke Pak, udah lanjut. Sudah saya baca Pak. Oke, baik. Perhatikan baik-baik bagian badan. Nah, ini penjelasan gambar tadi. Perhatikan baik-baik bagian badan yang mengembang saat pernapasan diafragma terjadi di bawah ini. Yang pertama, paru-paru sedikit mengembang ke bawah setelah menghirup udara melalui hidung. Yang berikutnya, otot sekat rongga badan atau diafragma mendapat tekanan sehingga mengembang ke samping. Ulu hati dan tulang rusuk bagian bawah ikut mengembang hingga mendorong rusuk bagian atas ikut bergerak ke depan. Hasil rongga paru-paru pun terisi udara. Pada saat nafas dikeluarkan, otot-otot diafragma dengan sengaja dan disadari dikembangkan ke posisi semua. Oke, Pak. Oke, cara melatih pernapasan diafragma. Yang pertama, boleh dipraktikkan mungkin teman-teman berdiri dengan rileks. Tarik napas sedalam-dalamnya melalui hidung dalam 2 hitungan. Pertahankan beberapa saat dalam 2 hitungan. Keluarkan udara melalui mulut dalam 4 hitungan. Kendurkan otot atau relaksasi di dalam 2 hitungan. Lanjut. Sudah, Pak. Oke. Jadi proses bernapas yang baik sewaktu bernyanyi adalah menghirup inhalasi dan menahan atau suspensasi. Mengeluarkan ekskalasi, menahan relaksasi. Lalu diulang lagi. Lanjut, Pak. Teknik bernyanyi. Sebelum memulai latihan teknik bernyanyi, terlebih dahulu kita mengenal jenis-jenis suara Anda sendiri. Baik. Jadi di sini kita akan mengenal jenis suara kita masing-masing. Pembagian suara manusia. Yang pertama, untuk suara anak-anak sendiri ada tinggi rendah, jadi terbagi 2. Kalau suara dewasa perempuan atau wanita ada tinggi, istilahnya sopran, sedang, mezzo sopran, rendah alto. Dan untuk pria sendiri ada suara tinggi tenor, sedang bariton, dan rendah itu bass. Oke, Pak, lanjut. Ya, Pak. Ya, baik. Ambisitus atau register suara termasuk jenis apa? Nah, ini berikutnya cara mengenalnya. Apabila Anda sudah memiliki instrumen piano, ya, maka bunyikanlah nada C tengah, kemudian nyanyikan nada tersebut di A. Semua orang dapat menjangkau tinggi nada tersebut, lalu mainkan dan tirukan nada berikutnya secara berurutan sesuai dengan tangga nada diatonis, yaitu A, B, dan seterusnya. Berhenti dan ingat nada rendah yang dapat Anda jangkau. Selanjutnya nyanyikan nada-nada secara naik, C1, D1, E1, seterusnya. Dan ingat, berhenti pada suara tertinggi Anda. Itulah register suara Anda, tertinggi suara Anda. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada beberapa teknik bernyanyi tadi. Yang pertama, artikulasi. Yang kedua, pembentukan suara. Yang ketiga, resonansi. Dan yang keempat adalah interpretasi atau ekspresi, atau penghayatan dan pembawaan lagu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah pengucapan kata-kata dan kalimat musik secara nyata dan jelas. Salah satu perbedaan musik vokal dan musik instrumental adalah adanya lirik yang dinyanyikan. Artikulasi dalam vokal dipengaruhi bentuk bibir, lidah, dan rongga mulut. Artikulasi yang baik adalah membuka mulut lebar-lebar ke bawah, bukan ke samping. Nah, pembentukan suara apa itu? Apabila organ-organ tubuh yang digunakan saat bernyanyi berfungsi dengan normal, maka seseorang dapat bernyanyi dengan suara merdu. Tentunya dilatih secara berulang-ulang. Yang berikutnya adalah resonansi. Ya, apa itu resonansi? Resonansi maksudnya adalah pernapasan rongga-rongga kepala, leher, dan dada. Bunyi yang dihasilkan oleh getaran pita suara akan berjalan ke udara, menjalar ke udara dalam bilik, terutama dalam rongga kepala. Rongga resonansi ini dapat dilatih untuk membentuk resonator yang baik. Nah, yang keempat adalah interpretasi atau ekspektasi penghayatan dalam pembawaan lagu. Adalah interpretasi lagu berkenaan dengan
penafsiran lagu, sedangkan ekspresi lagu berhubungan dengan pembawaan atau penyampaian isi lagu. Dan berikutnya penampilan. Bernyanyi yang baik dan benar adalah sesuai dengan ungkapan isi lagu yang hendak dinyanyikan. Gerakan tubuh yang benar adalah gerakan yang mendukung ungkapan musik yang hendak disampaikan kepada pendengar. Gerakan tangan dan kaki dilakukan dengan wajar karena bernyanyi mengutamakan vokal. Busana sopan dan wajar sangat baik dikenakan pada acara pementasan musik. Baik, demikian untuk modul 5 KB1. Selanjutnya saya lanjutkan untuk modul 5 KB2, yaitu sudah nampak ya Bapak Ibu? Sudah Pak Ramlan? Oke. Sudah, selanjutnya adalah mendireksi. Mendireksi yaitu biasanya aba-aba sangat penting dalam permainan kelompok musik seperti paduan suara, ansambel maupun orkes. Aba-aba selain memperlihatkan irama dan tempo lagu, juga memberikan tanda-tanda ekspresi. Dalam permainan musik, pemberian aba-aba adalah seorang pemimpin dan biasa disebut dengan dirjen atau konduktor. Selanjutnya, dalam musik ada beberapa jenis aba-aba. Yang pertama, aba-aba 1 pukulan, aba-aba 2 pukulan, aba-aba 3 pukulan, aba-aba 4 pukulan, aba-aba 6 pukulan. Aba-aba 2 dan 3 pukulan berarti dalam satu birama lagu terdapat 2 atau 3 ketukan. Selanjutnya, jenis aba-aba. Yang pertama, aba-aba 1 pukulan. Gambaran ayunan tangan pada aba-aba ini adalah mulai dari titik tertinggi sebagai titik awal gerakan, kemudian turun ke bawah langsung membentuk gerakan melingkar ke samping, luar sebelah kanan lagu, naik kembali ke titik awal. Bisa kita lihat di modul 5.17 seperti gambar yang kami berikan. Kemudian contoh lagu-lagu aba 1 pukulan, 17 Agustus, Apuse, Hela, Potong Bebek Angsa, Ayo Mama. Selanjutnya adalah aba-aba 2 pukulan. Dalam satu birama terdapat 2 ketukan. Ketukan pertama lebih kuat dari ketukan kedua. Ini tidak berarti bahwa ketukan pertama lebih lama daripada ketukan kedua. Ukurannya sama, hanya tekanannya yang berbeda. Bisa kita lihat dalam modul 5.18 contohnya. Kemudian hal-hal yang harus kita hindari dalam aba-aba ini, yang pertama adalah gerakan tangan terlalu bulat sewaktu diayunkan untuk membentuk gerakan melingkar ke samping. Kemudian gerakan TU dan WA terlalu dibuat sama kuat sehingga bentuknya hampir sama. Kemudian gerakan WA tidak dibuat melingkar melainkan langsung menuju titik awal gerakan atau seperti garis lurus sehingga terasa kosong. Selanjutnya aba-aba 3 pukulan atau ternar, yaitu dalam satu birama terdapat 3 ketukan. Dalam birama ternar, ketukan kuat terdapat pada ketukan pertama. 2 hitungan berikutnya diketuk lebih ringan. Berikut contoh gambar ketukan 3 pukulan. Kita bisa lihat di dalam 5.19. Lagu-lagu yang biasanya menggunakan 3 pukulan, marilah kita berdendang kawan, melati doa restumu, lisoy. Kemudian aba-aba 4 pukulan atau binar. Dalam memberi aba-aba seolah-olah ada 2 pukul berat, yaitu hitungan 1 dan 3, serta 2 pukulan ringan pada hitungan 2 dan 4. Berikut contoh aba-aba 4 pukulan. Kita bisa lihat di dalam modul 5.20. Kemudian berikut cara kita membedakan tingkatan tinggi rendahnya ayunan setiap hitungan. Jadi ada perhatikan contohnya di situ Bapak Ibu, sama di modul 5.20. Ada ayunan tertinggi, terendah, dan tengah dan terendah. Kemudian lagu-lagu dengan aba-aba 4 pukulan, Tanah Tumpah Darahku, Indonesia Raya, Maju Tak Gentar. Untuk menghindari kesalahan, perhatikan yang harus kita lakukan. Yang pertama, lakukan setiap gerakan dengan arah yang benar. Setiap perpindahan pukulan tangan selalu diayunkan. Gerakan dengan arah lurus hanya dilakukan pada hitungan pertama. Selanjutnya, aba-aba 6 pukulan. Gerakan aba-aba ini dilakukan pengembangan irama 2 atau jenis birama susun. Dikatakan demikian karena satu birama terdapat 2 pukulan kuat
yang jatuh pada hitungan pertama dan keempat. Contohnya, oh ini Nani Keke naik-naik ke puncak gunung. Kemudian contohnya ada di dalam modul 5.21. Selanjutnya sikap badan. Sikap badan seorang pemimpin baik tangan, kepala, mata, gerakan lainnya haruslah mengacu kepada ekspresi musik. Oleh karena itu, dalam memberikan aba-aba, sikap badan harus sempurna. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah sikap badan dalam keadaan rileks. Dengan sikap ini, konsentrasi dan gerakan-gerakan yang akan dilakukan dapat dicapai dengan sempurna. Kemudian teknik aba-aba, melatih gerakan sejenis aba-aba untuk dimulai terlebih dahulu. Yang telah dipelajari merupakan gerakan aba-aba ada 4, aba-aba permulaan. Sebelum termasuk aba-aba diberikan, lagu dimulai dengan 3 bagian dalam aba-aba ini, yaitu sikap siap, gerakan pendahuluan, kemudian sikap memulai, kemudian sikap siap. Sikap siap di sini aba-aba yang diberikan oleh pemimpin agar penyanyi atau pemusik konsentrasi serta mengenal tempo, dinamik, dan ekspresi lagu. Aba-aba biasanya berupa gerakan tangan yang diperlukan. Di antaranya sebagai berikut, ada 5 yang harus kita perhatikan. Untuk insenting sangat lembut, telapak tangan menghadap ke depan, dan jari-jari agak terbuka. Untuk aba-aba lembut, kedua tangan diangkat tinggi, dada dan telapak tangan kanan telungkup. Kemudian untuk aba-aba tegas, dilakukan dengan mengangkat tangan kiri lebih tinggi dari tangan kanan, dengan jari telunjuk dan ibu jari dipertemukan, sedangkan jari-jari lainnya agak terbuka sedikit. Untuk insenting kuat, telapak tangan saling berhadapan, tangan kiri lebih tinggi sedikit maju dibandingkan tangan kanan, dan jari-jari merapat. Selanjutnya, gerakan pendahuluan. Aba-aba pendahuluan dilakukan setelah para penyanyi, pemain musik betul-betul sudah konsentrasi. Aba-aba ini dilakukan di antara aba-aba persiapan dan insetting. Kemudian aba-aba penutup untuk mengakhiri suatu lagu dengan baik atau tanpa keraguan-raguan bagi pemusik, maka aba-aba penutup harus berlangsung sampai nada akhir sudah selesai. Baru pada hitungan berikutnya aba-aba tersebut dihentikan. Berikut selanjutnya untuk modul 5 KB3 akan dilanjutkan oleh Ibu Sheryl. Oke, terima kasih Pak Ala. Sudah Pak? Sebentar Bu, punya Ibu nggak nampak. Ada tadi Pak di sebelahnya. Ini ya? Yang di sebelah Bapak baca tadi, di Ini ya? sebelah webnya ada, tapi belum keluar. Sebentar ya Bu. Oh iya, sebentar, ada. Oke, selanjutnya waktu dan jaringan saya persilakan kepada Ibu Sheryl. Silakan. Oke, untuk selanjutnya KB3 yaitu bermusik. Oke, yang dimana yang A bermusik. Yang pertama itu instrumen gitar. Gitar termasuk alat musik chord pound yang dimainkan secara dipetik. Kelewatan Pak? Oke, silakan. Oke. Nah, untuk bagian-bagian gitar, Bapak Ibu bisa lihat pada modul 5.26, yang dimana di situ gitar itu memiliki 3 bagian dulu. Yang pertama ada kepala, kedua ada leher, kemudian ada badan gitarnya. Yang dimana kepala itu ada terdiri penala sama note, kemudian leher ada fret sama fingerboardnya, kemudian di badannya ada kotak suara, lubang suara, serta bass-nya. Kemudian untuk sikap bermain gitar, hal yang perlu diperhatikan dalam sikap bermain gitar, yang pertama duduk dalam keadaan rileks. Kemudian letakkan footstool di depan sebelah kiri pemain. Footstool itu yang di bawah kaki itu ya Pak ya, yang dipijak oleh gambarnya. Kemudian lekuk badan gitar diletakkan di paha kiri secara vertikal dan paha kanan menyangga badan gitar di sebelah bawah. Terus siku tangan kanan diletakkan pada badan gitar sebelah kanan atasnya.
Kemudian sistem penalaran gitar, penalaan pada gitar ada beberapa cara, yaitu dengan suling kunci nada, stempelit, atau dengan putuala yang Bapak Ibu bisa baca di halaman 5.27. Berikutnya ada penjarian. Nah, dalam main gitar itu ada penjarian yang dimana dalam permainan gitar antara tangan kanan dan tangan kiri diberi simbol yang berbeda. Untuk tangan kanan, ibu jari itu simbolnya P atau tangan kiri dulu. Tangan kiri itu telunjuknya diberi simbol 1. Untuk jari tengah itu simbolnya 2, jari manis itu simbolnya 3, dan kelingking 4. Untuk tangan kanan, ibu jari itu diberi simbol P atau pulgar. Untuk telunjuknya itu ada I atau incisio, tengahnya ada F atau medial, dan jari manisnya itu A atau anular. Kemudian teknik petik pada gitar itu ada beberapa. Yang pertama, petikan bersandar atau apoyando, petikan bebas, tirando, sama strumming. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Terus kemudian gitar solo. Permainan gitar tunggal atau solo harus dapat memainkan fungsi melodi, harmoni, dan bass dalam kesatuan. Untuk pemain gitar solo yang profesional perlu mempelajari teknik keterampilan jari seperti petikan, latihan tangga nada untuk meningkatkan skill permainan. Berikutnya ada gitar iringan. Gitar iringan sedikit lebih mudah untuk dipelajari karena fungsi dari gitar iringan adalah mengiringi baik vokal maupun alat musik lain. Maka peran pemain gitar iringan hanyalah sebatas mengiringi. Instrumen ritme, alat musik yang tergolong dalam alat musik perkusi atau pukul. Yang kita akan bahas pertama itu adalah perkusi tak bernada. Di situ ada kastanya. Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Itu kastanya itu ada di halaman, kalau tidak salah saya, sebentar. 5.38. Kastanya adalah alat musik terbuat dari kayu, terdiri dari sepasang kayu pipih. Bapak Ibu bisa melihat gambar. Kemudian ada woodblock. Woodblock adalah alat musik terbuat dari kayu berbentuk panjang dengan rongga di bagian tengah dimainkan dengan cara tangan kiri memegang alat, sementara tangan kanan memukulkan dengan menggunakan stick atau tongkat pemukul yang terbuat dari kayu. Kemudian ada triangle yang dimana alat musik berbentuk segitiga terbuat dari logam. Cara memainkannya digantungkan pada jari. Kemudian maracas itu adalah alat musik terbuat dari tempurung kelapa yang terdiri dari sepasang atau 2 buah yang masing-masing dipegang. Kemudian ada kabasa. Kabasa itu alat musik berbentuk bulat, terdapat butir-butir logam yang dililitkan di seluruh badan alat. Kemudian ada tamborin. Pada alat musik ini terdapat membran dan lempengan-lempengan logam tipis yang diletakkan di pinggiran alat tersebut. Kemudian ada drum set. Nah, drum set ini kira-kira terdiri dari bass drum, set drum, dan for tom-tom, simbal, dan hi-hat kalau tidak salah. Kemudian ada lagi perkusi bernada. Yang pertama piano, yang kedua ada glockenspiel, xylophone, vibraphone. Lanjut, Pak. Udah, Bu? Kemudian belum, Pak. Ada marimba, ada cimes, sama timpani. Lanjut, Pak. Suling. Sudah? Belum keluar, Pak. Yang selanjutnya itu ada instrumen suling, tapi belum keluar. Udah? Di saya belum, Pak. Belum, ya? Ya, lewat Pak, satu slide. Oke. Udah? Sebentar. Udah. Sebentar.
Oke, sudah. Nah, yang ketiga itu ada instrumen suling, yang dimana cara bernafasnya. Gunakanlah cara bernafas diafragma yang sudah dipelajari tadi sebelumnya. Terus Anda akan memiliki pernafasan yang cukup untuk meniup recorder. Kemudian cara meniup, letakkan ujung recorder di atas bibir bagian bawah dan bibir bagian atas diletakkan dengan wajar di atasnya. Kemudian posisi lidah pada waktu meniup seolah-olah sedang mengucapkan kata tu. Cara memegang harus diperhatikan dengan baik seperti posisi tangan, posisi jari dan bentuk jari serta cara menekan lubangnya. Itu ada pada 5.43. Kemudian cara menala. Menala yaitu menyamakan nada dengan sebuah patokan standar seperti untuk menaikkan atau menurunkan nada yang dilakukan dengan merapatkan atau merenggangkan jarak antara bagian kepala dan badan recorder. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian hasil dari kelompok kami modul 5. Untuk sesi pertama kami buka untuk 2 penanya saja, berhubung tadi Pak Ripaldi kurang sehat. Kemudian nanti karena ada masih kelompok 6 ya. Untuk waktu kami persilahkan yang pertama kepada Pak Gilang. Silakan waktu dan jaringan dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Alan dan kelompok. Suara saya jelas, Pak? Jelas Pak, lanjut. Jelas, Terima kasih. Pak. Saya ingin menanyakan yang KB1 poin dari penampilan ini biasa pengalaman. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghilangkan demam panggung saat penampilan, karena pengalaman saya yang saat bernyanyi ini susah kali menghilangkan demam panggung itu. Tekniknya sudah bagus, penghayatan sudah bagus saat berlatih ya. Istilahnya kami di sekolah jago kandang saja, jujur. Ketika keluar, sudahlah habis. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara menghilangkan demam panggung? Saya sudah mencobanya di depan kawan-kawannya bernyanyi, udah oke. Saat keluar, wassalamualaikum itu. Oleng semua. Baik. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gilang. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Susi, tangannya diturunkan Pak. Silakan Ibu Susi. Ya, makasih ya Pak Alan. Pak, saya ini kalau kita lihat kan banyak penyanyi-penyanyi itu kan dia sukses ya Pak ya. Bahkan jadi bisa penyanyi internasional. Yang saya mau tanyakan itu Pak, apakah seorang penyanyi itu apakah itu talenta atau bisa dia misalnya dilatih terus hingga jadi penyanyi? Karena ada beberapa artis yang pertama saya kenal, ada beberapa artis saya lihat kan, pertama itu dia hanya sebagai artis atau aktor ya, tapi lama-lama karena dia sudah sering bermain film mungkin bosan, dia berlatih dan berlatih terus hingga bisa menjadi penyanyi. Kayak si Bunga Citra itu kan dulu kita kenal dia hanya sebagai apa ya, aktris ya, tapi sekarang kan semakin lama memang waktu dia bernyanyi itu setiap ada selalu perubahan saya dengar gitu ya dari Bunga ini, karena saya kan juga suka sama beliau gitu kan, fansnya lah. Jadi memang makin hari suara Bunga itu makin bagus saya rasa. Apakah itu Pak adalah bawaan lahir atau talenta, atau misalnya itu yang sudah dilatih-latih, atau yang penyanyi itu kalaupun dia dibilang nggak talenta, waktu dia mau nyanyi itu apakah ada bakat sendiri di dalamnya? Yang kedua, saya mau tanya untuk KB2-nya itu Pak tentang artikulasi. Karena di BI ini juga kan ada artikulasi. Artikulasi kita tahu kan cara pengucapan kata, ya. Kebenaran mengucapkan sebuah kata sama dengan waktu kita bernyanyi. Nah, kira-kira Pak apa itu pengaruhnya untuk artikulasi dengan orang saat berlatih vokal? Makasih. Baik, terima kasih kepada Bu Susi. Turunkan tangannya Bu. Oke, kami akan coba menjawab. Silakan Pak Januari. Oke, baik. Menjawab karena sudah angkat tangan. Ya baik, saya coba jawab pertanyaan Pak yang pertama tadi Pak Gilbert ya. Jadi disampaikan tadi bahwasanya ada istilah jago kandangnya, sudah berlatih bagus-bagus, giliran tampil gitu tiba-tiba ada istilah demam panggung ya. Jadi demam panggung memang kayaknya sudah bawaan lahir ya dari setiap kita ya.
Nah, mungkin istilah kenapa seseorang demam panggung, seperti itu kira-kira pertanyaannya, atau tadi dibilang bagaimana mengatasinya. Nah, yang saya pahami sih ala bisa karena biasa. Jadi dalam konteks bernyanyi memang ya kan biasanya kalau orang sih banyak kan jago bernyanyi di kamar mandi seperti itu ya, giliran tampil mungkin tiba-tiba dia fokusnya atau yang dilatih atau persiapannya tiba-tiba blank semua. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yang saya pahami sih bahwasanya memang itu tadi ala bisa karena biasa. Jadi seseorang yang memang dia jarang tampil itu akan membuat dia kurang percaya diri. Tetapi ketika seseorang itu sudah sering berulang-ulang tampil di berbagai event atau acara, otomatis juga itu akan bisa mengurangi rasa itu tadi, demam panggung. Jadi hal ini sebenarnya menurut saya ya hanya bisa diatasi dengan ya itu tadi, sering tampil. Memang di satu sisi persiapan sudah bagus, tentu juga didukung oleh orang-orang di sekitar seperti itu ya. Jadi ketika anak-anak kita harus tampil ya, saya rasa juga memang harus kita masukkan di sana juga unsur pujian kepada anak tersebut. Jadi kita kasih dia pujian, dorongan, semangat. Nah, ditambah dengan sering kita apakan dia, jadikan dia perwakilan kita, atau mungkin orang akan tampil di event-event kecil mungkin di sekolah dulu baru keluar berkembang seperti itu. Saya rasa sih lambat laun anak tersebut atau siapapun itu termasuk kita juga akan ya rasa demam panggung itu akan hilang dengan sendirinya, biarpun mungkin tidak akan bisa terkikis total karena memang kan namanya setiap event itu pasti berbeda suasananya, tetapi paling tidak itu bisa diminimalisir atau orang tersebut bisa menutupi rasa canggung atau demam panggung itu tadi. Jadi intinya menurut saya sih ya terus dia dibuat dijadikan perwakilan, terus di sisi lain kalah jangan langsung dijudge seperti itu ya, atau mungkin juga jangan terlalu memberikan ekspektasi yang tinggi kepada anak-anak ya, karena ini menjadi satu beban tersendiri bagi dia. Jadi biasakan itu, suruh tampil saja dia, latih dengan baik. Saya rasa ya nanti pasti akan ya itu tadi, rasa demam panggung tadi itu pasti akan hilang dengan sendirinya ya, akan bisa ditutupi, paling tidak dia pintar untuk mengakali. Demikian Pak Gilper yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Izin menambahkan sebentar Pak. Ya, izin menambahkan sebentar. Nah, untuk tadi betul kata Pak Jonori, sering tampil. Nah, tampilnya itu jangan tampil di di sekitar dia saja. Tetapi kalau bisa, kalau misalnya seperti anak-anak, kita tampilkan di sekolah. Misalnya ada pas hari Sabtu, kita tampilkan terus dia bernyanyi di khalayak ramai. Jadi supaya dia terbiasa. Memang awalnya bakalan akan demam panggung atau canggung atau bagaimana tiba-tiba ngeblank, tetapi dengan dilatih, dengan penampilan ditampilkan langsung di depan khalayak ramai terus-menerus dengan berkelanjutan, kemungkinan anak-anak itu bisa dia bisa, oh iya, aku karena sudah terbiasa jadi bisa. Seperti itu. Itu saja tambahan sedikit dari saya. Ya, Gilang, apakah sudah berterima atau masih perlu ditambahkan? Halo Pak Gilang. Mungkin ya. Oke, terima kasih untuk kelompok. Mungkin nanti bisa ditambahkan, dipertajam lagi karena saya sudah coba, anak itu sudah istilahnya udah 1 tahun lah dicoba, tapi tetap dia sudah sering tampil di 17 Agustusan di luar itu, tapi demam panggungnya itu luar biasa. Mungkin itu entah bawaan entah apa. Seperti itu. Terima kasih untuk kelompok. Iya. Baik, terima kasih. Saya sebelum saya menjawab untuk pertanyaan kedua, memang betul Pak, mungkin dari segi anak itu mungkin sudah ada bawaan lahir. Sama, kalau jujur saya itu, kalau dikatakan saya kalau disuruh berbicara di depan halayak ramai, udah biasa gitu kan. Contoh, kalau saya itu seorang kepala sekolah, ketika menyampaikan beberapa informasi, terkadang di depan orang tua itu masih gugup, masih apa, sedang padahal kita udah biasa sering gitu menyampaikan. Tetapi mungkin ada beberapa hal mungkin dari kelemahan-kelemahan dari kita itu mungkin ada agak susah untuk dihilangkan gitu, tapi itu ibaratnya kita terus menyampaikan untuk terus berlatih, terus menguji kemampuan kita untuk terus sehingga nanti kan kelak kita bisa menerima
sehingga kita bisa menampilkan yang terbaik. Mungkin itu nanti dipertajam oleh Pak Ripaldi. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Bu Susi tadi, saya coba menjawab, nanti ditambahkan Pak Johannes Sebu Seril terkait dengan apakah talenta itu, bernyanyi itu merupakan sebuah talenta ataupun bisa diasah. Oke, terkait dengan talenta Bu bernyanyi, sebenarnya bisa dikatakan bahwa ada anak-anak itu memang sudah terlahir memiliki talenta dalam dirinya. Contoh talenta dia bernyanyi, kemudian menari dan lain sebagainya. Tetapi ada juga anak-anak itu yang harus kita kita asah bakatnya gitu ya. Seperti yang dikatakan Bu Susi tadi, bahwa contoh kayak si Bunga Citra Lestari, bahwa dia itu adalah lama-lama bisa terjun ke dunia tarik suara. Mungkin dari sini kita belajar bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan dan bakatnya masing-masing. Berarti dari segi pemandangan saya bahwa ada memang sebuah dikatakan bahwa bakat itu atau talenta bernyanyi itu sudah ada dalam dirinya, walaupun dia mungkin munculnya belum di waktu sekarang, tetapi ketika mungkin dia semakin dewasa, semakin mengenal berbagai jenis kemampuan-kemampuan lainnya, gitu ya. Sama mungkin kayak si Judika gitu atau yang lainnya, yang mereka notabene ahli dalam mengikuti, karena mereka mengikuti ajang, kan dipaksa, diporsir nih, harus berarti semakin hari dia semakin berlatih sehingga kemampuan bernyanyinya itu semakin tajam. Bahkan juga anak itu ada yang otodidak untuk belajar, padahal sebenarnya bakat dalam dirinya itu tidak ada, tapi karena mungkin dia belajar keras terus untuk memahami sebuah kemampuan atau misalnya sebuah talenta, tetapi dia bisa mampu gitu kan. Kemudian terkait dengan artikulasi, apakah itu berpengaruh dengan apa tadi Bu Susi? Pengaruh artikulasi bagi ketika melatih vokal, Pak. Artikulasi dan bagian vokal pada seseorang. Ketika seseorang melatih artikulasi, apakah itu berpengaruh terhadap vokalnya gitu ya Bu Susi, berarti ya? Betul ya? Hubungan artikulasi dengan pengaruh latihan vokal, Pak. Ya, hubungannya pasti ketika tahu bahwa artikulasi adalah penekanan tentang sebuah ucapan, artikulasi yang jelas gitu kan, a, i, u, e, o harus jelas ya, berarti itu sangat erat hubungannya ketika kita dengan vokal, sehingga kan kalau orang bernyanyi, kalau pernah saya lihat teman saya lagi berlatih tarik suara, a ya harus a gitu, berarti kan terhadap vokalnya dia itu kan sangat mempengaruhi. Ketika ucapan seseorang itu ya huruf A, memang mulutnya itu bentuk mulut itu harus sesuai gitu kan. Jadi menurut saya itu sangat mempengaruhi, kaitannya sangat erat hubungannya. Mungkin bisa ditambahkan Bu Seril atau Pak Januari. Oke, baik, saya tambahkan sedikit Pak terkait tadi yang disampaikan oleh Bu Susi, pertanyaan pertama. Jadi yang kemudian orang beralih profesi seperti dia, saya masih ingat apa kata Pak Tutor kita, bahwa orang berbakat katanya akan kalah dengan orang yang berlatih keras. Ya memang ini adalah satu fakta ya. Jadi kalau tadi Bu Susi bilang bahwa dulunya BCL ya, dulunya adalah artis pemain film, terus dia sekarang jadi penyanyi seperti itu, penyanyi juga seperti itu. Nah, saya rasa pernyataan atau hal tadi yang disampaikan itu bahwa orang berbakat akan kalah dengan orang berlatih keras itu benar adanya ya. Tetapi kalau saya sih memahami dari sisinya, tadi kan dicontohkan BCL ya, memang di dalam diri seorang BCL itu memang sudah mengalir bakat seni seperti itu, sehingga memang yang saya pahami dia juga punya talenta gitu atau punya bakat bernyanyi. Memang ketika seseorang itu sudah punya bakat dan dia dilatih seperti itu ya, ditekuni lagi, itu akan maksimal sekali dibanding dengan orang ya dia pas-pasan tapi dia berlatih, dia akan mencapai seperti ada batasannya seperti itu. Karena apa? Ya kan suara manusia itu kan punya khas masing-masing. Jadi ketika bernyanyi dia bakatnya di sana, dia punya talenta di sana, artinya kan dia
punya sesuatu yang kemudian dia bisa olah secara tidak terbatas seperti itu, sehingga memang ya kalau dasarnya memang seperti Citra Lestari itu memang saya anggap sih, saya lihat sih memang dia punya bakat juga seperti itu, bernyanyi. Jadi nggak langsung terjun berlatih terus kemudian dia lebih bagus dari orang yang punya bakat terus berlatih lagi. Jadi dasarnya dia memang punya bakat terus ditambah lagi latihan mungkin secara profesional sehingga jadilah mungkin seorang Bunga Citra Lestari yang Susi kenal seperti itu. Itu saya pahami. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak Alan dan Pak Wandi. Berarti memang kayak si Becel itu kalau pertama sekali kita kenal kan memang dia seorang aktris ya, pemain sinetron ya. Dan sekarang itu bahkan jadi judges deh ya dalam untuk ajang-ajang untuk nyanyi ya. Berarti memang ketika kita lihat penyanyi itu dalam dirinya itu berarti sudah ada Pak ya, walaupun sedikit mungkin udah ada di dalam dirinya itu ada bakat ya Pak ya, berarti itu intinya Pak ya, ada bakat di dalam dirinya sehingga ketika dia mau beralih profesi atau misalnya beralih kegiatan gitu dia bisa langsung dengan latihan Pak ya, itu berarti intinya Pak ya. Ya intinya dilatih secara profesional Bu, ditambah dengan bakat yang dia punya itu akan sangat maksimal. Ada bakat, berarti sudah ada bakat Pak ya dalam dirinya. Beda kalau orang sama sekali memang nggak ada, sedikit saja misalnya bakatnya dimanapun dilatih masih agak susah kali Pak ya, gitu ya Pak ya. Agak susah, tapi dengan latihan keras juga akan bisa juga Bu, cuman ya akan berbeda dengan orang yang punya bakat tadi seperti itu, udah punya bakat dilatih lagi seperti itu kan. Jadi tingkat kalau kita bicara ukuran keberhasilannya itu pasti ya jauh lebih menjanjikan seperti itu ya kalau memang dia udah punya bakat juga. Ya mungkin kita pahamlah sampai di sana ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk sesi ini saya rasa sudah cukup ya, biar dilanjutkan dengan modul 6 kelompok selanjutnya. Jadi yang bisa kita ambil dari kesimpulan pada hari ini adalah bahwa semua orang yang memiliki organ vokal yang normal dapat bernyanyi yang baik membutuhkan latihan rutin dan kontinu. Dan dikatakan bahwa kegiatan mendireksi itu merupakan salah satu kegiatan yang dapat berolah musik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, jika ada tutur kata yang salah kami minta maaf. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Rivaldi atau langsung ke kelompok 6 Pak. Ke modul 6 Pak. Pak, dilanjut ke kelompok selanjutnya ya Pak ya. Ya, silakan ke kelompoknya Ibu Polma. Waktu dan jaringan dipersilahkan. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Novitasari, dan Ibu Polma. Kali ini kami akan membahas modul 6 KB1 yang akan dibacakan oleh Ibu Polma. Kepada Ibu Polma dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Novita. Ya, di KB1 modul 6 ini penciptaan nyanyian untuk anak SD. Kita tahu karakteristik lagu anak SD itu ada sangat khusus ya, bukan seperti orang dewasa. Jadi yang pertama itu melodi. Melodi itu lagu-lagu anak-anak berbeda dengan orang-orang dewasa. Melodi untuk dewasa memiliki jangkauan nada atau ambitus yang lebih luas dibanding dengan jangkauan suara anak-anak SD. Jangkauan suara anak SD dapat dibedakan berdasarkan jenis suara anak, yaitu suara tinggi, rendah, bukan berdasarkan jenis kelamin. Anak-anak yang bersuara tinggi memiliki jangkauan antara nada C sampai F. Sedangkan suara rendah, anak berkisar antara nada A sampai D. Yang kedua, ritminya. Ritmi nyanyian untuk anak SD sebaiknya mudah dinyanyikan. Namun demikian, kita perlu memperhatikan bentuk ritmi yang sulit yang bagaimana bagi mereka. Ritmi melodi yang
memiliki nilai not yang hampir sama akan lebih mudah dinyanyikan dibandingkan dengan ritme yang nilai-nilai notnya berbeda, jauh atau kompleks. Ritme melodi di bawah ini sebaiknya dihindari dalam penciptaan lagu anak-anak SD karena sulit dinyanyikan. Maaf Bapak Ibu, karena ada suara-suara berisik, tetangga saya lagi ada musik. Jadi ada beberapa, saya lanjut lagi, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menciptakan nyanyian untuk anak SD, diantaranya pembuatan lagu, pembuatan tema lagu, pengembangan tema lagu, dan penentuan teks lagu. Bagian A, pembuatan tema lagu. Proses untuk mengetahui cara menemukan ide dasar musikal atau tema untuk pembuatan nyanyian anak SD adalah sebagai berikut. Pertama, amati dan tangkap perasaan anak-anak, langsung maupun tidak langsung. Kedua, jadikan perasaan anak tersebut mengendap sehingga menjadi milik diri sendiri. Yang ketiga, ubah dalam bentuk ungkapan-ungkapan musikal, catat ide dasar tersebut. Yang keempat, pada sebagian pencipta lagu, proses di atas tidaklah selalu dalam urutan yang sama. Bagian B, pengembangan tema lagu sebagai melodi. Dalam ilmu bentuk dan struktur musik kita mengetahui bahwa suatu motif minimal terdiri dari satu ritme dan 2 nada. Panjang motif yang sedang terdiri dari 8 nada, sedangkan paling panjang 12 nada atau 2 birama. Kita andaikan motif lagu yang telah dibuat panjangnya memenuhi syarat tersebut untuk dikembangkan menjadi satu kalimat-kalimat lagu. Berikutnya, bagian C, repetisi atau pengulangan. Pengembangan motif dengan cara repetisi adalah membuat motif baru dengan mengulang motif sebelumnya, persis sama. Pengulangan dapat saja secara langsung setelah motif asli dan dapat juga beberapa birama berikutnya. Pengulangan motif persis sama kadang dimaksudkan untuk meningkatkan suatu perhatian, mengintensif kesan yang ingin disampaikan, atau mengingatkan kembali. Cara seperti ini dapat kita temukan pada birama kedua lagu Hai Kawan. Berikutnya, sequence atau pengulangan pada tingkat yang berbeda. Yang dimaksud dengan sequence di sini adalah pengulangan suatu motif pada tingkat yang lebih tinggi atau naik, atau lebih rendah atau turun dari motif asli. Sekuen naik maupun turun akan mengakibatkan terjadinya perubahan interval. Hal ini terjadi akibat penyelesaian tangga nada atau harmonisasi lagu satu dengan yang lain, contohnya lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Yang E, equipment atau pembesaran. Pertama ada interval. Motif yang terdiri dari beberapa nada dapat dikembangkan juga dengan cara memperbesar intervalnya. Dalam hal ini, tidak semua interval motif diperbesar. Lihat contoh Hari Merdeka. Yang kedua, nilai. Dengan merubah irama suatu motif, contohnya masing-masing nilai nada digandakan, dan dengan cara memperbesar tempo atau memperlambat tempo, namun motifnya tetap atau tidak berubah. Dengan kata lain, motifnya menjadi lebih diperlambat, diperlebar, sehingga seolah-olah terjadi pembesaran nilai. Bagian F, diminusi atau pengecilan interval. Interval diminusi ini motifnya terdiri dari beberapa nada, dapat dikembangkan juga dengan cara memperkecil intervalnya. Ada kemungkinan juga bahwa tidak semua interval suatu motif diperkecil, dengan nilainya menjadi lebih dipercepat, sehingga seolah-olah menjadi pengecilan nilai nada. Bagian G, inversi atau pembalikan. Cara lain untuk mengembangkan suatu motif adalah dengan cara pembalikan. Motif pembalikan menunjukkan alur melodi naik, maka untuk mengembangkannya dapat dibuat dengan merubah alur melodi menjadi turun. Pembalikan alur melodi pada pengembangan motif dapat merupakan pembalikan murni dari interval. Dengan demikian, maka irama dari motif asli tidak berubah. Bagian H, penentuan teks lagu. Hasil vokal tertentu
Berbeda dengan musik instrumental, karena dalam musik vokal kita menemukan adanya lirik atau teks lagu. Dengan berpedoman pada lirik-lirik yang ada dalam menyusun lirik lagu untuk anak SD, perlu diperhatikan aksen. Sedapat mungkin aksen melodi sama dengan aksen lirik. Dalam bahasa Indonesia, aksen jatuh pada suku kata kedua, sedangkan bahasa Inggris jatuh pada suku kata pertama. Bandingkan dua contoh berikut ini. Dalam lagu Lihat ke Buku bahasa Indonesia, aksen jatuh pada suku kata lihat-hat dalam kata lihat. Lirik lagu Twinkle Twinkle Little Star, bahasa Inggris aksen jatuhnya pada suku kata twin dari kata twinkle. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Novita Sari KB2. Baik, terima kasih Bu Poma. Baiklah, saya akan melanjutkan KB2 tentang penciptaan iringan lagu musik anak SD. Oke, lanjut Bu. 1. Pembuatan pola ritmik. Anak SD yang dekat dunia bermain dan peka terhadap rangsang ritmik perlu dikembangkan terus agar memiliki kepekaan yang semakin meningkat. Pembuatan pola ritme dapat dimulai dari penentuan tipe ketukan terhadap suatu melodi. Dari pola dikembangkan ke pola dasar irama, yang selanjutnya disusun menjadi suatu pola ritme. Dalam penyusunan musik instrumental perlu mementingkan beberapa hal, yaitu 1. Karakteristik bunyi dan register masing-masing instrumen. Yang kedua, tingkat kesulitan teknik permainan instrumen tersebut. 3. Hasil perpaduan bunyi sebagian atau keseluruhan instrumen yang digunakan. 4. Instrumen natural. Sebagai contoh, melodi lagu Bintang Kecil atau di buku paket halaman 6.22. Lagu tersebut mudah dinyanyikan oleh anak SD karena interval dan registernya masih terjangkau, dan apabila dimainkan secara instrumental. Melodi tersebut kurang baik untuk diajarkan kepada anak yang baru pertama kali belajar bermain recorder. Oke Bu, lanjut Bu. Untuk membuat pola irama dapat dimulai dari pemilihan tipe ketukan, jenis ketukan per irama sebagai berikut. 1. Tipe ketukan 1, 2. Tipe ketukan 2, 3. Tipe ketukan 3, 4. Tipe ketukan 4. Dari masing-masing tanda birama dapat dibuat tipe ketukan sebagai dasar untuk menata pola irama. Dalam pembuatan pola irama perlu diperhatikan, yaitu 1. Tanda irama, karena setiap masing-masing birama memiliki aksen. 2. Tempo, 3. Melodi, 4. Harmoni. 2. Pengembangan pola ritmik. Dalam hal ini sudah menempatkan bagian-bagian dari pola ritmik ke masing-masing ketukan, berat dan ringan. Caranya dapat dilakukan dengan cara menambah atau memperkecil nilai not pada masing-masing ketukan birama. Untuk memperkaya dasar-dasar pola irama dapat juga dilakukan dengan variasi lain, diantaranya adalah dengan menambah atau memindahkan aksennya. Mengembangkan pola irama dapat saja dilakukan dengan berbagai macam variasi, dan inilah yang menjadi musik tetap berkembang. 3. Pemilihan instrumen. Musik memiliki ciri khas instrumen musik yang digunakan dalam memainkan pola iramanya. Contohnya, pola irama musik keroncong dimainkan dengan alat musik cak, cuk, cello, dan bass. Dalam musik dangdut, pola iramanya dimainkan dengan alat musik combo band dengan tambahan kas ketipung dan tamborin. Patokan dasar dalam instrumen, yaitu 1. Ketukan berat dimainkan oleh instrumen besar atau berregister rendah. 2. Ketukan ringan dimainkan dengan instrumen kecil atau berregister tinggi. 3. Sinkop dapat dimainkan oleh instrumen kecil atau besar. Membuat dan mengembangkan pola irama serta memilih instrumen yang perlu latihan. Oleh karena itu, dengan berlatih terus-menerus dengan mengembangkan pendengaran imajinatif serta
menuangkannya dalam tulisan musik merupakan proses yang perlu dilalui. Ketukan yang berat dimainkan oleh instrumen yang besar atau suaranya lebih rendah. Ketukan ringan dimainkan oleh instrumen yang kecil atau suaranya lebih tinggi. Dengan menggunakan patokan tersebut seiring juga dengan bertambahnya pengalaman membuat pola irama menjadi mudah. Baik, sekian hasil diskusi kami kelompok 6. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka dua pertanyaan. Bagi yang bertanya, dipersilakan. Oke, Bapak Supandi, boleh. Baik, terima kasih untuk Bu Novita dan Bu Polma yang sudah menyajikan modul 6 dengan baik. Yang perlu saya tanyakan, menurut kelompok penyaji, pengetahuan apa saja yang perlu dikuasai oleh seseorang sehingga dapat menciptakan lagu untuk anak SD? Itu saja, Bu. Baik, selanjutnya untuk Bapak Januari. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan saya tadi sesuai dengan KB1 juga. Tadi di sana ada istilahnya mencipta lagu seperti itu ya. Nah, kira-kira nih kan kita sering mendengar istilah viral ya. Nah, sebenarnya apa sih faktor yang membuat suatu lagu itu kan tidak terbatas mungkin lagu anak-anak atau lagu dewasa sekalipun kan itu bisa menjadi viral. Nah, kira-kira apa sih faktor yang kemudian membuat suatu lagu itu bisa disukai banyak orang? Tadi kan mungkin ada beberapa hal yang dibahas tentang teknisnya seperti pengetahuan tentang seseorang mencipta lagu. Kira-kira apakah itu termasuk di dalamnya dari bagian-bagian disampaikan tadi itu? Seperti itu saja. Terima kasih. Sudah? Cukup jawab pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Pak Supandi, yaitu pengetahuan apa saja yang dikuasai untuk menciptakan lagu untuk anak SD ya Pak ya? Benar ya Pak pertanyaannya? Iya. Oke. Jadi yang saya baca di modul kan Pak, kita tahu anak SD itu kan perasaannya, psikologinya, dan ekspresi jiwanya masih tidak bisa kita samakan dengan orang dewasa. Jadi yang perlu dikuasai untuk menciptakan lagu itu yaitu ritme lagu yang singkat seperti yang ada di modul, terus melodinya jangan yang terlalu bervariasi sulit untuk anak-anak seperti yang ada di modul kita juga, dan lirik lagunya yang mungkin bisa mudah diingat anak-anak dengan cara mengulang-ulang seperti itu Pak. Ada pengulangannya ya, misalnya itu kan ada pengulangan seperti itu. Jadi karakteristik dari anak-anak itu perlu kita lihat untuk membuat suatu lagu untuk anak-anak ini. Jadi yang perlu tadi pertama melodinya, ritminya, dan itu ada sampai ke pengulangannya. Ada sih yang masih belum saya pahami juga ya, walaupun saya tim penyaji, tentang argumentasi ini, pembesarannya atau pengecilannya saya kurang paham. Nanti saya juga minta bimbingan dari Pak Tuton ya. Namun yang saya pahami untuk modul ini begitu Pak Supandi. Bagaimana Pak Supandi?
sorry. Mute, Baik Bu, Pak. terima kasih. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Gimana dengan bahasa Bu? Gimana menurut Ibu dengan bahasa? Nggak perlukah kita sesuaikan juga? Gitu? Iya, sesuai dengan yang tadi di modul, udah termasuk ke bahasa itu bisa pengulangan yang simple untuk anak-anak, sehingga mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka ingin sampaikan melalui lagu. Seperti itu Pak Supandi. Oke, baik Bu. Siap-siap. Terima kasih Pak Supandi. Sama-sama Bu. Baiklah, pertanyaan kedua dari Bapak Januari ya tadi. Faktor yang membuat lagu itu viral atau terkenal gitu ya Pak? Iya, betul Bu. Kalau menurut saya nanti untuk lebih jelasnya kita sama-sama mendengarkan dari Pak Ihsan ya, karena saya memang seperti dari awal kan saya bilang saya kan bingung juga nih tentang seni ini. Yang saya ketahui yang membuat lagu itu viral dari harmoninya, lagu itu nyambung dengan musiknya, enak didengar, itu salah satu yang membuat lagu itu viral menurut saya Pak. Gitu Bu. Jadi saya tanggapi Bu ya. Kadang ada lagu kan kita nggak ngerti liriknya, terus juga asal-asalan kan kemudian viral gitu loh. Kan ini bicara tentang pencipta lagu kan tadi sudah banyak dibahas tadi kan. Nah kan kira-kira apakah faktor itu kemudian tidak termasuk di dalamnya? Kan ada istilahnya lagu-lagu apalah, lagu Thailand contohnya kan. Ini kan konteksnya kan tentang penciptaan lagu seperti itu kan. Jadi kemudian viral, orang suka gitu loh. Nah kira-kira faktor itu tadi selain Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada lagi nggak ya? Kalau itu saya setuju sih. Terima kasih. Saya bantu sedikit Bu Polma sama Bu Nobita. Mungkin dari segi kenapa lagu itu dikatakan viral, mungkin salah satunya adalah faktor siapa penyanyinya. Rata-rata kan kalau terkait dengan sekarang lagu sekarang itu, kemudian artis-artis dari Korea, dari Indonesia yang paling terkenal, mungkin itu sangat mempengaruhi juga. Ketika sebuah lagu dikatakan liriknya bagus, segala sesuatunya bagus, tapi yang menyanyikan itu tidak pas atau tidak terkenal, maka itu bisa dikatakan viral. Tetapi salah satu lagu contoh, kalau yang dulu Kak Gendong gitu kan. Mute Pak Alan. Itu mungkin ya Pak Alan suaranya ya salah satunya dari faktor dari siapa penyanyinya, siapa artisnya, dan bagaimana apakah dia sudah pernah sudah dikenal oleh masyarakat banyak. Itu mungkin salah satu mempengaruhi Pak Januari. Terima kasih. Tambahan lagi dari saya, Bu Polma dan Bu Novita. Silakan Bu Zahra. Betul yang dikatakan Bu Novita dan Pak Ramlan. Untuk sekarang, zaman sekarang, yang kenapa bisa viral menurut saya karena adanya sosial media. Kalau tidak ada sosial media, mungkin tidak akan secepat itu viralnya. Seperti yang dibilang sama Pak Wandi, kok bisa lagu Thailand sampai ke Indonesia? Kok bisa lagu Korea, tadi kata Pak Alan, bisa sampai ke Indonesia? Saya rasa karena adanya sosial media tadi itu. Terima kasih. Tambahan sedikit Bu dari saya Bu. Ya mungkin salah satu faktornya karena liriknya itu enak didengar Bu. Walaupun kita tidak mengerti bahasa atau lagunya itu sendiri, tapi ketika lagu itu enak didengar, maka bisa jadi lagu itu jadi viral juga Bu. Banyak contohnya Bu. Yang kita tidak paham seperti lagu-lagu orang-orang daerah timur, daerah seperti orang-orang Lombok atau Papua, kan kita nggak mengerti itu lagu-lagunya itu. Akan tetapi ketika liriknya enak didengar, maka bisa jadi lagu itu jadi viral gitu.
Mungkin itu sih Bu, salah satunya enak untuk didengar aja Bu. Ya, terima kasih buat masukannya Pak Ramlan dan juga Bu Sahara dan juga Pak Panji. Bagaimana Pak Wandi? Ya saya sih setuju, cuman ada memang beberapa yang tidak enak didengar tapi viral juga kan. Seperti itu. Terima kasih. Boleh saya menambahkan? Izin menambahkan boleh? Boleh, Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Mungkin melihat fenomena-fenomena lagu yang viral-viral sekarang ini, ada beberapa faktor. Mungkin tadi sudah disebutkan. Yang pertama dari liriknya ya. Yang kedua mungkin keunikannya Bu. Lagu yang memiliki keunikan atau gaya yang unik seringkali menarik perhatian ya. Terus selanjutnya ada relevansi dengan audiens. Lagu yang merespon isu-isu atau emosi saat ini atau yang dirasakan oleh orang saat ini. Ketika misalnya contoh kita kalau main algoritma gitu misalnya, ketika kita membuka TikTok terus kita mengetikkan sesuatu, itu akan keluar muncul lagu atau video yang sesuai dengan perasaan kita. Kalau kita lagi sedih pasti keluar itu. Karena si TikTok sendiri, misalnya contoh, si TikTok sendiri itu pinter, dia pandai dalam menyesuaikan kebutuhan si audiensnya. Itu salah satunya. Terus yang selanjutnya adalah kualitas video musik. Video musik yang menarik, kreatif, dan visual dapat membuat lagu itu menjadi viral. Dan terakhir menurut saya adalah keberuntungan. Terkadang keberuntungan juga berperan, sangat berperan. Sejumlah lagu yang viral tanpa perencanaan khusus, misalnya yang iseng-iseng dia akhirnya viral. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Gilang. Bagaimana dengan Pak Wandi? Terima kasih untuk penjelasan teman-teman sekalian. Baik, karena masih ada waktu, Bu Polma, gimana Bu Polma? Apa menambah ini atau bagaimana? Kita kembalikan kepada Bapak Tutor karena beliau tadi menyampaikan supaya lebih cepat ya, kata Bapak juga mau menyampaikan kesimpulan. Baik, berarti dari kesimpulan dari modul 6 yaitu penciptaan nyanyi untuk anak SD dapat dilakukan apabila kepekaan terhadap dunia anak serta penguasaan teknik komposisi dikuasai dengan baik. Pembuatan pola ritme dapat dimulai dari penentuan tipe petukan terhadap suatu melodi. Dari pola ritme dikembangkan ke pola dasar irama dan disusun menjadi pola ritme. Sekian dari presentasi modul kami dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatian. Kami kembalikan ke Bapak Tutor, Bapak Rivaldi Ihsan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu presentasi. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Dengaran Pak. Kedengaran Pak. Soalnya saya tadi terlempar ada beberapa kali jaringan kayaknya. Nah, cukup menarik tadi pembahasannya tentang viral, terus tentang penciptaan lagu anak sama tentang tips bernyanyi. Jadi saya hanya menambahkan hasil diskusi ini. Tadi juga ada bahas tentang bakat dan tidak berbakat. Saya akan mulai dari situ. Kalau Bapak Ibu pernah melihat atau mendengar Mozart, seorang komposer musik simfoni, itu adalah salah satu anak ajaib di eranya sebelum era klasik ya. Dia di era romantik. Jadi di musik klasik itu ada zaman barok, abad kegelapan, barok, renaissance, romantik, klasik. Ada step by step kalau kita mengikuti sejarah musik barat. Mozart itu salah satu anak ajaib, bagaimana dia di usia 8 tahun, 9 tahun sudah bisa membuat sebuah karya simfoni
simfoni musik yang dimainkan oleh musik orkestra yang terdiri dari string, perkusi, melodi, dan sebagainya. Mozart ini bisa dikatakan dalam istilah musik virtuoso. Virtuoso itu adalah orang-orang yang memiliki musikal di atas rata-rata. Jadi memang makanya disebut anak ajaib. Dan dia kebetulan adalah pemusik kerajaan. Biasanya musik-musik klasik dulu digunakan untuk kerajaan di Austria ya, di Austria. Jadi karena dia anak ajaib dan dia sangat cepat menangkap, hadirlah seorang tokoh setelah Mozart yaitu Beethoven. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Beethoven, dia menciptakan Ludwig Beethoven yang menciptakan simfoni yang sangat familiar. Dari orang mengetuk pintu kamarnya, tadadadam, itu menjadi inspirasi dia dalam menciptakan karya simfoni. Dia itu ingin mengalahkan Mozart, karena Mozart anak ajaib. Dia adalah orang yang tidak anak ajaib, tapi dia orang yang sangat kreatif dan sangat bekerja keras. Hingga di akhir hayatnya dia matanya buta. Karena sering selain kesehatannya terganggu, dia mengalami penyakit yang matanya buta. Dia membaca notasi balok itu menggunakan rabaan, indra peraba, dan menggunakan asisten. Jadi yang ingin saya sampaikan itu bahwasanya kedua anak ajaib itu hanya 1:1000. Tapi orang yang bekerja keras itu sangat banyak. Dan saat ini karya-karya musik klasik, terutama Beethoven, itu masih sangat relevan dihadirkan di era saat ini. Nah, Beethoven itu tidak anak keturunan dari pemusik. Dia rakyat biasa. Kalau Mozart dari pemusik, keturunan dari pemusik, bapaknya juga pemusik kerajaan. Nah, jadi orang bekerja keras itu, dan dia sampai saat ini tidak bisa dianggap sebelah mata Beethoven, tapi Beethoven tetap mengambil inspirasi dari Mozart, dan dia menciptakan genre sendiri, karya-karya sendiri. Nah, seperti itu. Itu pembahasan tentang anak yang berbakat dan anak yang tidak berbakat, atau bisa dibilang anak berbakat seperti Mozart ajaib. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan itu tentang viral, lagu-lagu yang viral, yang dimana terkadang istilah yang tidak penting pun jadi viral. Misalnya pinjam dulu 100, pakai dulu 100. Banyak istilah-istilah, bukan hanya musik, istilah-istilah lokal. Ini ada sisi positifnya. Istilah-istilah lokal itu menjadi familiar, nggak bahaya tak? Kan itu kan istilah lokal bahasa Jawa. Kalau Jawa Timur nggak bahaya tak? Kadang menjadi stiker WhatsApp. Terus kalau Solo kan nggak bahaya toh. Apalagi lagu-lagu yang potongan-potongan itu cepat viral karena karena yang viral ini seperti budaya tisu, Bapak Ibu. Budaya tisu itu sekali pakai akan hilang dan tidak akan selalu kenang. Contoh, kita ambil lagu-lagu tembang kenangan. Nah, saya ulang lagi, ada namanya teori nostalgia, lagu-lagu tembang kenangan. Misalnya lagu-lagu Pambes atau Ebit atau Dul Sumbang atau Gombloh yang liriknya di radio aku dengar misalnya kan, atau lagu-lagu Iwan Fals. Lagu-lagu itu hadir dengan kejujuran, dengan riset, dan yang paling terbukti itu adalah Gesang menciptakan Bengawan Solo itu selama 6 bulan. Padahal liriknya cuma 2 baris.
Di sini menunjukkan bahwa karya seni yang memiliki bukan nilai jual ya, nilai kreativitas yang tinggi itu tidak akan lekang oleh waktu. Dia akan selalu hidup dan bisa dinikmati sampai kapanpun. Kita ambil contoh fenomena Dewa 19. Salah satu band paling mahal di Indonesia sekarang kalau konser itu adalah Dewa 19. Itu bisa sampai 500 juta kalau pakai once. Nah, kenapa once keluar? Nah, itu saya amati. Once itu termasuk salah satu karakter di Dewa 19. 500 juta sekali pakai Dewa. Kenapa dia bisa terkenal? Karena syair-syair liriknya yang diciptakan oleh Ahmad Dhani itu tidak seperti syair yang diciptakan oleh Cita-Citata atau siapa penyanyi-penyanyi dangdut lainnya. Misalnya Dasar Kau, Keong Racun, Cinta Satu Malam, nah misalnya seperti itu kan. Pasti nggak akan terkenal. Jadi waktu yang menjawab lagu-lagu yang tidak memiliki bukan memiliki jelas memiliki nilai negatif, tapi tidak ada pesan moral di situ atau tidak menyentuh perasaan manusia jika mendengar. Itu Dewa 19 sampai saat ini banyak generasi millennials pernah ditanya oleh Dhani, kok kamu tahu lagu ini? Padahal kamu belum lahir loh, lahir tahun 2005, 2007. Padahal Dewa 19 dari 90-an. Ternyata apa? Dari bapak ibunya. Di mana bapak ibunya sering memutarkan lagu-lagu Dewa, atau sering nongkrong di coffee shop, kan lagi ngetren tuh. Anak-anak muda nongkrong di coffee shop, terus mendengarkan lagu Separuh Nafas, atau Kangen. Nah, mereka pasti kepo. Jadi, ternyata selera generasi millennials atau gen Z ini lumayan tinggi. Jadi tidak hanya tentang lagu-lagu yang yang tidak bisa terkenal seperti itu. Itu dipengaruhi salah satunya lingkungan, terus orang tua itu berpengaruh, membuat selera. Nah, kita kalau bicara musik pasti larinya akan ke selera. Tes selera orang pasti akan bisa berbeda-beda, tapi ada satu titik selera orang akan sama. Misalnya dangdut, saya ambil contoh dangdut lah. Oh, dangdut Pak Dangdut Alan itu Alan suka dangdut. Salah satu lagu yang sangat diakui di dunia, bahwasanya bahkan Rhoma Irama, dulu saya waktu SMP itu, SD itu agak gimana dengar dangdut. Ternyata setelah saya pelajari, dangdut itu is my country. Dangdut is my country. Dan dangdut telah menjadi ikonik Indonesia. Rhoma Irama itu mendapat gelar profesor musik populer dangdut dari Universitas Pittsburgh yang ada di Amerika. Bahkan di Amerika itu KPKP dangdut. Kenapa bisa seperti itu? Karena Rhoma Irama adalah orang yang one man one show, yang menciptakan lirik sendiri, komposisi musik sendiri, terus mengatur stage manager, soundman-nya, performnya. Jadi dia bisa dikatakan virtuoso di era saat ini. Dan yang paling penting adalah syair. Syair lagu yang disajikan Rhoma Irama itu beragam. Salah satunya adalah nasihat. Misalnya, begadang jangan begadang. Kalau tidak ada gunanya, itu kan nasihat sebenarnya. Kesehatan. Judi, Mira Santika, itu jelas, itu yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat kita. Dan tidak dipungkiri, dangdut adalah salah satu musik yang digunakan untuk media kampanye. Nah, ini kan tahun politik nih. Salah satu cara untuk mencari massa, maka akan menghadirkan dangdut. Dan istilah kata dangdut itu berasal dari gendang. Dangdut. Gendang yang dimainkan. Dua sisi. Dangdut. Dari situ, kenapa? Dari kata dangdut, suara bunyi.
Jadi dalam istilah bahasa Indonesianya itu onomatope, bunyi alat musik yang menjadi sebuah nama pada sebuah genre musik dangdut. Nah, seperti itu. Lahirlah wajar Inul Daratista kena ultimatum sama Rhoma Irama. Dangdut pada zaman dahulu itu sangat memiliki nilai-nilai moral. Ingin berbicara cinta, dia tidak murahan. Datang Inul Daratista menghadirkan goyangan ngebor, dan itu sempat naik ke DPR segala macam, goyangan ngebor. Tentu citra dangdut berubah, yang pada awalnya syairnya yang dinikmati, maka ini goyangannya, maka muncullah goyangan lain, goyangan gergaji, goyangan itik, dan goyangan yang sebagainya. Dan itu kan sungguh mencederai raja dangdutnya, Rhoma Irama. Ya, bagaimana dangdut yang sebenarnya itu esensinya tidak dengan goyangan. Nah, ini yang perlu kita pahami sejarah dangdut. Dan lahirlah di Jawa yang namanya dangdut koplo. Kenapa namanya dangdut koplo? Karena mereka ada namanya pil koplo. Jadi setelah minum pil koplo, mereka akan joget dan menikmati suasana. Kenapa dia jogetnya cuma jari aja, padahal musiknya cepat. Jadi seperti itu. Dan lahirlah setiap daerah dangdut dari daerah lainnya. Kalau di Melayu itu diakui bahwasanya dangdut pertama kali itu ada orkes Melayu yang ada di Medan sama yang ada di Jambi atau di Riau. Di Sumatera Barat ada orkes Gumarang, orkes Melayu Gumarang. Atau penyanyi-penyanyi lama seperti lupa saya. Sering itu diputar lagu-lagu dangdut lama sebelum Rhoma Irama. Arafik, Pak Arafik. Ada Sebelumnya Arafik. lagi, Bu. Sebelumnya Siapa lagi. ya, siapa? Perempuan. Itu Muksin ya, Elvis Presley, Pak. Elvis Presley. Sebelumnya lagi, Bu. Siapa lagi ya? Alam tahun 50-an. Kok kan raja dangdut? Kok Edi suka dangdut? Pak, Edi Rasmina, Pak. Edi Rasmina. Ya. Nah, Raja dangdut. seperti Alam itulah. raja dangdut, Pak. Tiap hari lagu dangdut. Kayaknya terus, betul Pak. tuh Pak Alan. Betul kayaknya. Oke. Jadi ini perlu kita apresiasi karena dangdut sudah masuk ke bagian warisan budaya tak benda yang sedang diajukan oleh kementerian. Jadi di Indonesia itu ada kayak cagar budaya untuk memberikan legalitas bahwasanya ini asli Indonesia dan tidak bisa diklaim lagi. Itu saja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan? Pas, sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih presentasinya pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, dan semangatnya semoga menjadi inspirasi kita untuk selalu menjadi orang yang berpikiran positif. Walaupun isu-isu politik sudah menjadi isu yang familiar, membuat kita jangan sampai tidak bersilaturahmi karena berbeda pilihan. Nah, ini bahaya nih nanti. Kadang gara-gara si A keluarkan dari grup, bikin grup, ya kan? Jadi isu-isu ini Jangan si A, Pak. Jangan si A, Pak. Si B. Jadi siapa? Si B. Jadi jangan sampai kita Jangan pakai si apa, si R ada tuh, si R, si J, si S. Jangan sampai kita Bapak Ibu guru ini terhasut dengan politik kita. Siapapun presidennya, utang Bapak Ibu akan tetap ada. Betul tidak? Betul. NKRI harga mati, Pak. Dengan kita, Pak. Ya, itu saja dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf dan saya akhiri pertemuan sore hari ini. Sehat selalu, panjang umur dan banyak uang. Amin. 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 Panjang Amin. Wabarakatuh. Amin. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sore hari. Terima kasih, Pak.
Ya, Terima kasih, semoga Pak. Bu. Anjir, Sehat selalu. anjir aja dangdut tuh.